Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita kembali lagi bersama dalam mata pelajaran PKN dalam materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, mari kita simak materinya. Pancasila memiliki nilai subjektif dan nilai objektif. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, Pancasila terdiri dari berbagai macam komponen, yang mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila, di mana antar sila tersebut saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kedua adalah nilai subjektif Pancasila. Apa itu nilai subjektif Pancasila? Yang dimaksud dengan nilai subjektif Pancasila adalah bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Dari mulai dia dijajah sampai dengan kemerdekaan hari ini. Ya, artinya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari sepanjang sejarah hidup bangsa Indonesia. Nilai subjektif dalam Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila adalah hasil dari penilaian dan pemikiran bangsa Indonesia. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian. Apa saja itu? Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kebaikan, yang keempat adalah kebijaksanaan, yang kelima adalah etis, dan yang keenam adalah estetika, dan yang ketujuh adalah religius, yang merupakan perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terus selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan nilai subjektif Pancasila. Apa itu nilai subjektif Pancasila? Yang dimaksud dengan nilai subjektif Pancasila adalah bahwa nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalam Pancasila yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia juga diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Lalu bagaimana penjabaran nilai objektif tersebut? Yang pertama adalah bahwa rumusan sila-sila di dalam Pancasila menunjukkan adanya sifat universal. Artinya ada sifat keumuman di mana dimulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima nilai tersebut memiliki nilai-nilai secara umum, ya, nilai keumuman atau nilai universal yang itu juga diakui oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Yang kedua adalah nilai Pancasila terkait dengan kehidupan manusia yang mutlak. Ya, bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila itu kesemuanya merupakan suatu nilai yang mutlak, ya, memiliki hubungan di mana manusia itu tidak hanya berhubungan dengan sesamanya, tetapi juga berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga adalah Pancasila adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memenuhi syarat sebagai kaidah yang fundamental atau state fundamental norm, yaitu menurut ilmu hukum. Dan yang keempat adalah pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara umum tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk mereka oleh MPR hasil dari pemilihan umum. Mengapa demikian? Merubah Undang-Undang Dasar atau merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 artinya adalah membubarkan negara. Dengan demikian, ketika pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak dirubah, artinya rumusan Pancasila atau Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam pembukaan akan tetap ada. Lalu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu didasarkan atas nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila? Yang pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dapat dijabarkan sebagai berikut.
Yang pertama adalah Tuhan adalah sebagai sebab, ya, sebagai sebab musabab, ya, segala sesuatu bergantung terhadap dirinya. Bahwa bangsa Indonesia ini tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan. Ya, tidak seperti ideologi lain yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah ketakwaan kepada Tuhan. Diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan mengajarkan semua perintah-perintahnya dan kemudian menjalankan semua perintah-perintahnya dan kemudian menjauhi segala macam larangannya. Yang ketiga adalah negara menjamin kebebasan beribadah, ya, kepada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian yang terakhir adalah kehidupan yang diliputi dengan toleransi. Artinya bahwa dengan diakuinya 6 agama yang ada di Indonesia, kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya, harus senantiasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil di sini dalam kaitannya dengan kemanusiaan, yaitu adil terhadap dirinya, adil terhadap sesamanya, dan adil terhadap Tuhannya. Yang kedua maksudnya adalah beradab, yaitu keterlaksanaannya semua unsur-unsur hakikat kemanusiaan, ya, sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan juga sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis. Apa itu monopluralis? Artinya adalah bahwa kehidupan manusia itu terikat dengan berbagai segi kehidupan, baik itu dengan sesamanya, baik itu dengan Tuhannya, namun kemudian mereka menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah manusia terdiri dari susunan kodrati antara jiwa dan raga. Yang ketiga adalah manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Kita ketahui bahwa manusia adalah selain juga dia itu makhluk individu, dia juga adalah makhluk sosial, di mana dia tidak bisa hidup sendiri. Ya, dia membutuhkan orang yang lainnya. Maka manusia Indonesia adalah bagian dari warga negara dunia. Itu yang harus kita sadari bersama, bahwa Indonesia, warga negara Indonesia bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi kita adalah warga dunia, di mana kita harus memiliki kontribusi, tetapi juga kita harus memiliki empati, ya, kepada segenap warga negara dunia, di mana manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa, dan keyakinan yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Nah, berkaitan dengan nilai kemanusiaan ini, bahwa kita sebagai manusia, makhluk Tuhan, kita harus memiliki rasa kemanusiaan, ya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak bangsa di dunia ini yang masih belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Maka sebagai bangsa dunia, sebagai warga negara dunia, kita harus menunjukkan kepeduliannya. Yaitu apa? Dengan cara apa? Dengan memberikan dukungan, entah itu berupa doa, baik itu dukungan berupa materi maupun secara moral. Itu adalah konsekuensi kita sebagai warga dunia. Yang ketiga adalah negara berdasarkan persatuan Indonesia. Ya. Nilai persatuan Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah adanya pengakuan terhadap semboyan negara kita, yaitu kebinekaan tunggal ikaan, ya. Bineka Tunggal Ika, suku, bangsa, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang plural. Maka kita harus menjunjung tinggi Bineka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa kebanggaan suatu kenyataan yang dinamis.
Yang ketiga adalah, yang keempat adalah nilai negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai sila keempat ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, yang bersumber pada nilai kemanusiaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kegotong royongan. Dari sila keempat ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya negara Indonesia itu memegang asas kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Maka setiap pemimpin yang mereka menduduki posisi sebagai pejabat negara, entah itu presiden, eksekutif, ya maupun kemudian legislatif, ada anggota DPR, MPR, dan seterusnya, mereka sesungguhnya adalah wakil rakyat, mereka adalah pembantu rakyat, ya kalau bahasa kasarnya seperti itu. Mereka sebagai wakil rakyat harusnya suaranya mewakili segenap rakyat Indonesia, tidak hanya mewakili sebagian rakyat atau justru hanya sebagian golongan rakyat yang ada di Indonesia ini, tapi harus mewakili segenap seluruh elemen masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terakhir, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perwujudan keadilan sosial meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah keadilan dalam kehidupan sosial meliputi politik, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Artinya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam sila kelima ini, ya keadilan di sini harus diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Siapapun mereka berhak untuk apa? Berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di muka hukum, hak yang sama untuk dipilih dan memilih, hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, hak bersama untuk memiliki harta dan kekayaan, hak bersama untuk mengembangkan kebudayaan, hak bersama untuk apa? Melakukan bela negara. Nah, bela negara ini adalah bagian dari hak juga sekaligus kewajiban bangsa Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari saya. Sebagaimana halnya saya adalah manusia biasa, ada salahnya dari saya, ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan perjumpaan kita pada hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.